Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kampung santri sekalian. Pada sesi kali ini kita akan membahas masalah kembung ya. Bagaimana kita merespon masalah kembung ini ya bila terjadi pada perut kita. Oke, kita bahas ya. Pertama-tama tentu kita harus tenang dulu ya. Kita tenang, jangan panik ya. Kemudian apabila teman-teman ini sedang ada di luar rumah, cobalah teman-teman mencari tempat untuk menenangkan diri ya. Jika ada di tengah jalan, dalam perjalanan, cobalah teman-teman minggir dulu, mencari tempat ya, semisal di pinggir jalan atau di masjid ya. Intinya tempat-tempat yang aman dulu untuk berhenti ya. Tetapi kalau teman-teman kembungnya ini ada di rumah, ini lebih mudah lagi ya untuk menenangkan diri. Yang pertama, tenangkan diri, kemudian atur pola pikir bahwasanya kembung ini tidak lama. Nah, sekali lagi, kembung ini tidak lama ya. Biasanya itu antara 1 sampai 2 jam ya. Paling lama 2 jam setengah ya. Tidak sampai 3 jam ya. Kemudian dalam menenangkan diri itu, teman-teman ingat-ingat ya, makanan apa yang terakhir teman-teman makan ya. Nah, biasanya dari situlah rasa kembung itu berawal ya. Bisa jadi karena salah makan, dan menurut pengalaman saya, kembung itu ini teori pribadi saya ya. Kembung itu bukan karena faktor pikiran ya, psikis, apalagi kecemasan, bukan ya. Kembung itu karena salah makan ya. Karena memang adanya ketidaksesuaian ya antara makanan yang masuk dengan kondisi lambung yang kita miliki saat ini, dimana kekuatannya dan kemampuannya sudah tidak sama dengan seperti dulu kala, teman-teman ya. Itu teman-teman ingat makanan apa sih yang terakhir saya makan ya. Mungkin itu pantangan, tetapi kita tidak tahu sehingga kita makan saja, itulah. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ketika kembung itu terasa ya, cobalah teman-teman ini minum air putih beberapa teguk saja, atau mungkin setengah gelas, yang biasa saya lakukan. Jangan terlalu banyak, sedikit saja. Lubang sudah penuh rasanya dari semakin penuh ya, enggak. Biasanya itu nanti bisa terjadi pertukaran gas ya. Karena apa? Ketika perut itu kembung, lambung itu kan membesar ya, tapi di atasnya tertutup oleh katup. Nah, ketika kita minum, nah, katup itu akan terbuka sehingga gas akan naik. Kadang-kala itu bertabrakan dengan air yang turun. Nah, di sini. Sehingga apa? Biasanya setelah air itu masuk ke dalam lambung, kita sendawa, dan sendawa itu bisa meringankan rasa kembung ya, teman-teman ya. Kalau ada air hangat lebih baik lagi ya. Tapi kalau nggak ada ya air biasa. Yang penting jangan air dingin, yang penting jangan air yang rasa-rasa, apalagi air yang masuk dalam kelompok minuman-minuman kemasan, minuman ringan ya. Jangan seperti itu. Air putih saja yang suhu biasa atau air putih hangat ya. Kalau ada jahe, bisa menggunakan jahe hangat dengan sedikit gula, teman-teman. Intinya tetap tenang ya. Kemudian teman-teman bisa merebahkan diri ya. Artinya itu tidur, tetapi jangan posisi telentang. Posisinya itu miring ya, miring ke kanan, kemudian ganti miring ke kiri, kanan kiri. Untuk apa? Untuk mendorong udara itu turun ke bawah. Nanti akan teman-teman rasakan kayak seperti ada pergerakan di usus ya, seperti yang bergerak-gerak gitu ya, atau mungkin suara kerucuk-kerucuk. Nah, itu berarti udara itu sedang mencari jalan keluar. Dia nggak bisa kembali ke atas karena dia ada terhalang katup lambung. Katup lambung itu ada 2, atas dan bawah ya. Jadi dia akan sulit untuk masuk ke akan sulit keluar lewat atas ya. Yang bisa lewat ke atas berupa sendawa itu hanya dominan udara yang ada di dalam lambung. Tetapi kalau sudah melatih lambung masuk ke usus-usus, itu biasanya itu akan mencari jalan keluar lewat bawah, artinya lewat buang angin atau kentut ya. Itulah caranya agar bisa segera kentut ya. Jadi miring ke kanan sekitarlah, cobalah mungkin sekitar 3 atau 4 menit, maksimal 5 menit, kemudian ganti lagi miring ke kiri, kanan kiri, itu seterusnya ya, sampai nanti teman-teman akan rasakan tiba-tiba ingin kentut. Nah,
Kalau udah kentut seperti itu, terasa mau kentut, teman-teman jangan miring lagi, tetapi cobalah untuk telentang biasa ya. Jadi menghadap ke atas sambil kakinya ditekuk ya, lututnya ditekuk ya. Jadi mirip kayak orang melahirkan itu ya. Jadi lututnya ditekuk ya. Itu buat apa? Untuk memudahkan ini ya, rektum atau lubang anus itu mengeluarkan angin agar jalannya mudah gitu ya, sekaligus memudahkan mendorong angin itu segera keluar. Dan tidak usah terlalu dipaksa ngeten, aduh ingin segera keluar ini anginnya biar keluar segera, itu tidak usah. Tenang saja, alami saja, nanti dia akan ingin kentut sendiri. Intinya di sini ya, nggak usah terlalu panik. Dan kalau bisa ketika kembung itu teman-teman jangan makan dulu ya, jangan makan yang berat-berat seperti makan nasi, makan daging ataupun snack, ketela, singkong, jangan ya, biarkan dulu, biarkan cukup air sedikit, beberapa teguk ya. Ingat ya, pengertian beberapa teguk itu saya artikan tidak terlalu banyak ya, bukan 1 gelas penuh, tetapi biasanya setengah gelas kecil, gelas biasa itu ya, anggaplah setengah dari air minum kemasan ya, yang berupa gelas. Kan ada tuh ya air minum kemasan yang bentuknya gelas, itu setengahnya saja minum itu. Kemudian nanti setelah sekitar 15 menit minum lagi setengah seperti itu. Itu akan bisa mendorong angin di dalam lambung keluar ataupun lewat bawah ya, seperti itu. Kemudian hindari aktivitas fisik yang terlalu banyak ya. Perut kembung tetapi teman-teman paksa naik motor misalnya, melewati jalan yang bergelombang, itu akan makin sakit ya, akan menekan ke dada, sesak gitu ya. Atau teman-teman pakai angkat-angkat atau berlari cepat naik tangga, tentu nafas akan ngos-ngosan ya, dan itu bisa nggak enak sekali ya, nggak nyaman sekali, itu malah nggak selesai kembungnya. Itu yang terbaik adalah berhenti, fokus, menenangkan diri, atau teman-teman bisa mengisi waktu pemulihan itu dengan semisal menonton video di YouTube gitu ya, untuk mengisi waktu untuk mengeluarkan angin itu. Atau teman-teman lihat channel ini ya, barangkali ya makanan yang teman-teman makan tadi adalah salah satu makanan pantangan, tetapi teman-teman tidak tahu ya. Channel ini dominan isinya adalah berisi informasi tentang berbagai jenis makanan, jajanan, buah-buahan, serta minuman yang berhubungan dengan lambung. Bagaimana kaitannya dengan lambung, apakah dia itu pantangan berat, ataukah pantangan ringan, ataukah itu bukan pantangan ya. Ada di channel ini, pelan-pelan akan saya update, pelan-pelan akan saya lengkapi. Cek di channel ini. Itu ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami bagaimana kita merespon ketika perut kita kembung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.